Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Bisa aksi protes ratusan sopir angkot di kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Masa menutup jalan utama sistem satu arah depan Istana Bogor. Keributan pecah saat masa sopir angkot memblokir paksa jalur depan Istana Presiden di kota Bogor, Jawa Barat. Masa terlibat keributan dengan polisi. Kericuhan terjadi akibat massa menolak jalan yang ditutup dibuka oleh petugas. Beruntung emosi massa terkendali setelah pasukan Dalmas membuka satu lajur lantaran arus lalu lintas sempat lumpuh. Sopir angkot sekota Bogor menggeruduk halaman Balai Kota untuk menolak kebijakan program wali kota terkait penghapusan angkot tua berusia 20 tahun yang saat ini tidak boleh beroperasi di kota Bogor. Dalam rangka penghapusan angkot, terus makin banyak kalau dihapus itu angkot makin banyak pengangguran gitu. Jadi keluarga kita kasihan yang di rumah gitu. Biaya sekolah, semua segala macem lah kalau dihapus. Supir mau makan apa kan, begitu. Tentang batas usia teknis 20 tahun, mereka minta kelonggaran ada penambahan kembali. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perda ini bukan timbul hari ini. Perda ini sudah sejak ada di beberapa tahun yang lalu dan harus sama-sama kita patuhi. Perwakilan massa akhirnya diundang mediasi ke kantor Balai Kota. Hasilnya, Pemkot akan menunda program penghapusan angkot sampai perwali selesai dan razia angkot juga akan dihentikan sementara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu eksekusi 2 unit bangunan ruko di kawasan Pasar Bandar Buat, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Pihak tergugat menolak eksekusi dan menganggap bangunan tersebut berdiri di atas tanah ulayat milik mereka. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan ruko di Pasar Bandar Buat, Padang, Sumatera Barat. Ada pemberitahuan sedikit pun, undang-undangnya biar curang siapa? Eksekusi bangunan ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang setelah pihak penggugat Ermawati CS menang dalam sengketa kepemilikan tanah. Namun, pihak tergugat Mairawati CS melawan eksekusi tersebut. Mereka menilai eksekusi dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan putusan belum berkekuatan hukum tetap. Aparat keamanan melakukan pengamanan agar proses eksekusi dapat tetap berjalan. Meski diawali ketegangan, 2 unit ruko tersebut akhirnya tetap dieksekusi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, viral bus tim Persida Sidoarjo ini dilempari batu oleh oknum supporter Jember, Jawa Timur. Atas kejadian tersebut, manajemen dan panitia pelaksana Persid Jember menyampaikan permohonan maaf. Inilah situasi di dalam bus Persida Sidoarjo saat terjadi insiden pelemparan batu sesaat setelah keluar dari Stadion Jember Sport Garden, Jember, Jawa Timur. Para penumpang di dalam panik dan berlindung menjauhi jendela bus untuk menghindari lemparan batu. Kondisi bus pemain Persida ini. Kondisi bus. Pihak yayasan, manajemen, dan Panpel Persid Jember menyatakan penyesalan atas insiden pelemparan batu klub Persida Sidoarjo. Meski terjadi di luar area stadion, mereka menegaskan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Baik, kami atas nama yayasan, manajemen, dan Panpel meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa insiden yang terjadi pelemparan bus klub Persida Sidoarjo itu terjadi di luar stadion. Pihak manajemen juga mengimbau supporter untuk menjunjung tinggi sportivitas. Supporter diminta mendukung tim dengan cara yang positif dan bermartabat demi menjaga nama baik klub dan daerah. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Bisa sebuah ledakan terjadi di saluran gorong-gorong Cikini, Jakarta Pusat. Peristiwa itu diduga akibat akumulasi gas di dalam saluran air akibat pembusukan sampah yang menumpuk dan tidak adanya celah udara memadai. Satu mobil pemadam dan 5 personal dikerahkan setelah menerima laporan adanya ledakan dari dalam saluran gorong-gorong. Dugaan sementara ledakan diduga dipicu dari gas yang terbentuk dari proses pembusukan sampah yang menumpuk di dalam saluran air. Gas tersebut kemudian diperangkap karena kondisi saluran tertutup rapat. Tidak dilaporkan adanya korban dalam peristiwa tersebut. Tugas masih melakukan penyidikan untuk memastikan penyebab pasti dan mencegah kejadian serupa terulang. Ya, adapun kebakaran melanda sebuah toko dan gudang properti di Depok, Jawa Barat. Akibatnya 7 unit motor ludes dilalap api. Buat tarik selang, Pak. Kobaran api menghanguskan bangunan hingga memicu kepanikan warga. Buat tarik selang, Pak. Amukan si jago merah melahap toko dan gudang properti sekaligus. Api semakin membesar lantaran di dalam gudang terdapat cairan kimia. Akibatnya 2 bangunan tersebut dan 7 unit motor yang berada di dalam gudang ludes terbakar. 24 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam toko. Dari depan ini kayak toko, warung, sampai ke belakang gudang. Pokoknya mes pekerja juga. Plus digunakan untuk mes dari karyawan gudang, karyawan untuk bangunan. Sudah diketahui dugaan sementara penyebabnya? Kalau sementara tadi tersampaikan konsleting listrik dari titik tengah sini. Ada korban? Kalau korban jiwa tidak ada. Apa yang bangunan apa aja yang kebakar? Ada kendaraan, kurang lebih ada 7 kendaraan. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, evakuasi korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Pegunungan Buku Sarawang menunjukkan perkembangan signifikan. Pagi ini tim SAR gabungan kembali menerbangkan 2 kantong jenazah ke Lanut Sultan Hasanuddin Makassar sehingga total temuan ada 11 jenazah. 2 kantong jenazah mendarat di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin pukul 8 WITA. Temuan ini menambah daftar hasil evakuasi di Pegunungan Bulu Saraung menjadi 11. Penemuan 2 jenazah berlangsung secara beruntun sejak pagi tadi. Dan saat ini tim SAR fokus memindahkan seluruh temuan dari lokasi operasi menuju pangkalan udara dengan pengawalan ketat sesuai prosedur berlaku. Jenazah Deden Maulana, pegawai Kementerian Perikanan dan Kelautan yang menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kampung halamannya di Desa Pasanggerahan, Sukawening, Garut sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan jenazah pun disambut isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga korban. Usai disolatkan, almarhum Deden Maulana kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan prosesi pemakaman secara upacara kedinasan. Tiba-tiba saya datang jam 2 malam. Itu tiba-tiba meluk ibu dari belakang pas waktu tidur. Nah, siangnya udah pulang lagi ke Jakarta karena mau ada dinas keluar juga gitu. Dia terakhir ke sini tuh beberapa hari yang lalu ya gitu. Desember apa Januari gitu awal. Kepergian Deden Maulana meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga tak menyangka korban menjadi salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Garut, Jawa Barat, Iin Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan mendapat bantuan dari relawan penyelamatan Medan Ekstrim Abdul Haris Agam atau yang dikenal Agam Rinjani. Ini tiba di posko SAR untuk mempercepat proses evakuasi di medan terjal dan jalur vertikal.
Abdul Haris Agam atau dikenal Agam Rinjani tiba di posko SAR Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Kedatangan Agam untuk memberikan bantuan teknis evakuasi khususnya di medan terjal dan jalur vertikal pegunungan Bulu Sarau. Agam dan tim ditempatkan di pos 9 yang merupakan jalur utama vertikal dengan sasaran utama proses pencarian dan evakuasi korban. Jadi kami ikut saja koordinasi dari teman-teman Basarnas, bagaimana strateginya kami ikut membantu di khususnya vertikal rescue. Kami bawa tim bertiga, ada Tio Survival, ada Kribo, bergabung sama teman-teman Korpala dan Taman Nasional Bulu Sarau. Ini lagi rejim ke bawah, teman-teman lagi menarik ke atas, oke? Kamis sore, di laman Instagramnya Agam menunjukkan proses evakuasi vertikal yang sedang dilakukannya. Menurutnya kondisi medan yang sangat terjal dan kabut tebal, serta hujan jadi tantangan berat dalam evakuasi. Jadi seperti ini kondisi di puncak kabut sudah berapa hari. Wajar lah kalau evakuasi sulit dilakukan. Agam juga memohon doa dari sejumlah masyarakat Indonesia agar kondisi cuaca membaik sehingga proses evakuasi berjalan lebih cepat dan seluruh korban dapat diturunkan dengan aman. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan.